Haleluya. Majelis jemaat mengucapkan selamat datang dan selamat berkebaktian pada jemaat sekalian, terutama bagi saudara jemaat yang baru pertama kali mengambil bagian dalam kebaktian di saat ini. Kiranya firman Tuhan pada hari ini menguatkan iman kita masing-masing. Kebaktian saat ini dilayani oleh Calon Pendeta Desa Tentua SSI Riau. Majelis dan kolektan serta singat yang bertugas adalah dari sektor Getsemani. Tata kebaktian yang digunakan adalah tata kebaktian minggu keempat. Pembacaan Alkitab terdapat dalam Keluaran 1 ayat 1 sampai 22. Nyanyian yang digunakan adalah sesuai tata kebaktian. Atas perhatian jemaat, kami mengucapkan terima kasih dan selamat beribadah. Tuhan Yesus memberkati. Kaiwatu 23 Juli 2023, Majelis Jemaat GPM Kaiwatu, Ketua Pendeta Nyonya F. Lawa MSSI, Sekretaris Ketua DKI.
istilah homogeneous ini, dia muncul pertama kali dan dicetuskan oleh salah seorang yang bernama Plautus pada tahun 1195 sebelum Masehi. Dan istilah ini muncul dari fakta bahwa manusia sering menikam sesama manusia lainnya. Istilah ini juga sering muncul di dalam diskusi-diskusi mengenai kekerasan yang dilakukan manusia bagi sesamanya. Dan dalam peradaban manusia, kekerasan terhadap manusia dan sesamanya dan atas sesamanya merupakan fakta yang tak bisa kita pungkiri. Kekerasan pun sering terjadi bagi semua kalangan hingga sekarang ini di tahun 2023 yang paling banyak dan marak terjadi ialah kekerasan atau peminjaman terhadap anak. Dan saat ini pada tanggal 23 Juli 2023 kita sama-sama memperingati Hari Anak Nasional. Kemarin di ulang tahun ini kita melihat bahwa beberapa anak dari waktu setelah melakukan aliseka sudah berfoto di depan baliho yang berkatakan tentang Hari Anak Nasional. Dan oleh karenanya ketika kita memperingati Hari Anak Nasional, kita diarahkan oleh lembaga pembinaan jemaat dalam tema pemberitaan firman dalam minggu ini tentang hidup bersama yang ramah dan peduli terhadap anak atau kepada anak. Masalah kekerasan kepada anak dalam beragam bentuk saat ini masih tinggi dan masih menjadi pergumulan serius pemerintah, negara, dan juga perhatian dari gereja. Kekerasan kepada anak-anak juga terjadi dalam keluarga-keluarga Kristen. Bahkan kekerasan terhadap anak itu dia dilakukan oleh keluarga-keluarga yang dekat, baik orang tua, adik, kakak, kakek, saudara, dan yang lainnya. Dan berkaitan dengan kenyataan sekarang ini, sehingga dalam rangka memberikan perhatian untuk melihat bagaimana hak-hak hidup daripada anak-anak ini yang sering dirampas, maka Keluaran pertama ayat yang pertama hingga yang ke-22 hendak kita sebagai umat Kristen saat ini, sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, bersama-sama dituntut untuk memaknai dan memberikan perhatian kepada hidup bersama yang ramah dan peduli kepada anak. Pertanyaannya bagi kita adalah mengapa dan bagaimana Allah berpihak bagi kehidupan anak-anak, serta bagaimana tanggung jawab kita dalam melindungi anak-anak sebagai anugerah Allah dalam melihat dari dalam teks firman Tuhan kita saat ini Keluaran pertama ayat yang pertama hingga yang ke-22. Bapak Ibu saudara-saudari serta anak-anak yang diberkati oleh Tuhan, kalau kita melihat dalam Keluaran pertama ayat yang pertama hingga ayat yang ke-22 yang boleh kita baca secara berbelasan, kalau kita lihat alur cerita dalam teks ini, dia dimulai dari Yakub dan 11 anaknya. Pada pasalnya yang pertama hingga pasalnya yang ke-5 disebutkan semua anak-anak Yakub dalam pasal pembacaan. Dan kemudian pasal pembacaan yang selanjutnya adalah mengenai keberadaan Yusuf di Mesir yang telah mendapat kedudukan penting di Mesir. Selanjutnya menceritakan mengenai pemerintahan Firaun yang tidak mengenal sosok Yusuf, sehingga kebijakan yang diambil oleh Firaun pada saat itu tidak berpihak pada yang lemah. Dan ada sikap tidak toleransi terhadap umat. Dan sikap tidak bertoleransi ini yang ditujukan adalah pembunuhan terhadap anak laki-laki. Dan yang dipakai untuk membunuh anak laki-laki itu adalah Bidan, Sifra, dan Tua. Kalau kita lihat Bidan punya fungsi untuk membantu dalam proses melahirkan seorang anak. Dan kalau bidan yang profesional, kalau di sana ini dikatakan dengan kemudian sangat dibutuhkan oleh seorang ibu yang akan melahirkan dan juga dibutuhkan oleh anaknya yang akan dilahirkan.
Atau ada ibu yang bisa melahirkan dengan sendirinya, terasa begitu bantuan. Bantuan salah satunya itu dari bidan atau orang biang. Dan dalam situasi demikian, dalam teks kita, seorang ibu dan anak benar-benar berada di dalam posisi yang sangat lemah dan tidak berdaya. Dan dalam keadaan yang demikian, sesungguhnya seorang bidan atau mama biang itu punya banyak kesempatan untuk mencelakai atau membunuh ibu dan anak tersebut dengan cara mereka jika mereka mau atau punya kepentingan tertentu. Selain itu, dalam teks kita perintah untuk membunuh anak laki-laki yang baru lahir itu juga akan berimplikasi bagi pembunuhan ibunya. Sebab membunuh seorang anak sama artinya dengan membunuh ibu atau mamanya sendiri. Jadi Firaun pada saat itu, kalau kita melihat dalam teks Keluaran pertama, yang pertama hingga yang ke-22, Firaun juga menggunakan sesama perempuan untuk menghancurkan perempuan lainnya. Namun kejahatan daripada Raja Mesir dibalas kelak dengan hikmat para bidan itu. Pada ayat yang ke-17 dikatakan, tetapi bidan-bidan itu takut akan Allah dan tidak melakukan seperti yang dikatakan Raja Mesir kepada mereka dan membiarkan bayi-bayi itu hidup. Raja Mesir dengan kekuasaannya yang dipakai untuk membinasakan umat Israel, khususnya anak laki-laki yang merupakan penerus keturunan dari bangsa itu untuk menjadi besar, dibalas selang dengan hikmat para bidan. Mereka, Sifra dan Pua, menipu Raja Mesir demi memberi hidup kepada anak-anak dan ibu-ibu pada saat itu. Dari kenyataan yang ada dalam kisah dalam teks Keluaran pertama yang ke-22, narasi teks ini mengatakan kepada kita bahwa bidan-bidan ini juga mengingatkan kita semua agar melindungi anak-anak kita, karena setiap saat anak-anak kita terancam oleh yang namanya kekerasan dan kekuasaan. Maka kalau kita lihat pada masa ini, orang-orang yang paling dekat seperti orang tua, baik mama maupun papa, adik dan kakak adalah pelaku kekerasan yang dominan bagi seorang anak dalam rumahnya. Kekerasan itu berupa kekerasan secara perkataan maupun perbuatan. Dari masa ini, rumah tidak lagi menjadi tempat yang aman bagi seorang anak. Di rumah itu banyak anak-anak yang mengalami kekerasan dalam rumah tangga tanpa kita sadari, baik yang tidak dibiayai untuk bersekolah atau bilang kalau anak ini kayaknya susah bisa berpikir ke sekolah dia lalu. Kemudian ada kekerasan seperti dipaksa untuk mencari uang, sehingga di sekolah, dia babika, dia ternak, dia kabongka. Itu kekerasan yang dapat kita sadari, kita sebagai orang-orang terdekat telah membuat kekerasan dan telah melakukan kekerasan meskipun itu kecil tapi itu berdampak besar bagi anak-anak. Kemudian ada juga yang mencaci maki anak-anak, menelantarkan, disiksa, dibunuh dan mengalami kekerasan seksual yang parah. Kalau Bapak Ibu bisa lihat, Ibu buka di Google, daripada Bapak Ibu sharing di Facebook untuk aktivitas besar. Bapak Ibu lihat kemana yang terjadi. Sekarang ini tentang data pelaku utama untuk kekerasan terhadap anak itu yang paling dominan di Maluku sendiri pada tahun 2023 hingga di saat ini adalah orang-orang terdekat daripada anak-anak. Dan kenyataan yang demikian pada masa ini yang Allah ingin katakan kepada kita, Allah tidak pernah tinggal diam terhadap pelaku dan tindakan kekerasan yang dilakukan kepada anak-anak tersebut. Bapak Ibu saudara-saudari serta anak-anak yang diberkati oleh Tuhan, melihat situasi yang terjadi sekarang ini,
kita juga senantiasa kembali disadarkan tentang bagaimana kehidupan kita sebagai orang tua, kehidupan kita sebagai hidup berelasi harus ramah terhadap anak di sekeliling kita. Melihat bangsa Israel yang masih ditolong Tuhan, berarti bangsa ini masih tetap bertumbuh dari anugerah Allah. Ini merupakan bukti Allah mencintai umatnya. Dan kedatangan hidup ramah mesti menjadi bagian kehidupan kita dalam persekutuan keluarga, dalam persekutuan bermasyarakat, dalam persekutuan sebagai kehidupan bergereja dan bernegara. Sebab Allah bekerja melalui siapa saja untuk memelihara kehidupan anak-anak dan perempuan dari kekerasan. Untuk itu penting sekali kita mengetahui kehendak Allah setiap saat agar kita tidak dijadikan sebagai kaki tangan kejahatan kemanusiaan atau kaki tangan kejahatan kekejaman atau kekerasan oleh siapapun atau apapun demi semua kepentingan yang dijanjikan atau diperlukan. Kita sebagai orang-orang yang berjuang memelihara kehidupan orang lain atau sesama kita, hidup kita pun akan ada dalam pemeliharaan Allah. Kekuasaan apapun tidak mampu menyentuh hidup kita, dan kita juga dianugerahi hikmat dari Allah untuk menghadapi kekuasaan. Bapak Ibu, saudara-saudara serta anak-anak yang diberkati Tuhan, tidaklah lebih mudah untuk membentuk seorang anak daripada memperbaikinya setelah dewasa. Kalau anak itu bertumbuh dalam kekerasan, maka dia tidak akan memiliki masa depan yang baik. Alangkah baiknya anak yang adalah anugerah Allah ini diberikan kasih sayang yang besar dari orang tua, diberikan kasih sayang yang besar dari sanak saudara dan orang-orang di sekeliling anak-anak itu. Jangan kita membedakan satu dengan yang lainnya dalam keluarga kita, anak-anak kita. Jangan membeda-bedakan anak-anak kita satu dengan yang lainnya. So, kekerasan terhadap anak, baik secara kata-kata maupun perbuatan, jadikan rumah dan keluarga kita tetap aman bagi anak-anak kita. Bukan jadikan rumah sebagai neraka bagi anak-anak kita, hingga anak-anak akan jauh dari rumah dan keluarga. Yang paling penting adalah ajak anak-anak kita sama-sama berkomunikasi tentang hidup. Lebih baik mama dan papa, anak-anak dalam keluarga dan dalam kehidupan kita, mari berbicara dan berkomunikasi tentang hidup. Bukan duduk lalu melihat kekurangan orang lain lalu membahas tentang itu dalam kehidupan keluarga. Tapi kita semua diajak untuk bagaimana dengan anak-anak kita. Mari kita membicarakan tentang hidup dan tentang kehendak Allah lewat firman Tuhan. Ada tempat-tempat di mana setiap malam lonceng gereja berbunyi dan kita ada dalam menangga. Itu tempat kita sebagai orang tua, mama dan papa, hidup dalam persaudaraan hidup bersama dan membicarakan tentang firman Tuhan dan tentang hidup ini. Bukan merancangkan sesuatu yang jahat kepada orang lain, bukan merancangkan sesuatu yang tidak baik kepada orang lain, ataupun melihat kekurangan-kekurangan kehidupan orang-orang di sekeliling kita. Komunikasikan tentang hidup dan tentang kehendak Allah dan firman Tuhan. Itu yang dikehendaki oleh Allah terhadap kita untuk hidup ramah dan peduli terhadap anak-anak kita. Sama seperti Amsal dia katakan bagi kita. Bukan yang kita lihat dalam Amsal 22 ayat yang ke-6. Didiklah orang muda menuju jalan yang takut baginya, maka pada masa tuanya ia tidak akan menyimpang daripada jalan. Tuhan memberkati dan merahmati kita sekalian. Amin.
beribadah dengan sukacita dan berkaryalah demi kemuliaan nama Tuhan. Untuk itu, terimalah janji penyertaan Tuhan. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus menyertai jemaat. Bapak Ibu saudara-saudari serta anak-anak yang diberkati oleh Tuhan, kebaktian kita di sana selesai. Selamat pagi dan shalom.